making disciples, transforming lives. Pikiran yang Anda tabur akan menuai perbuatan. Perbuatan yang Anda lakukan terus-menerus akan membuat Anda menuai kebiasaan. Dan kebiasaan yang terus-menerus dilakukan akan membuat Anda menuai karakter. Dan karakter yang terus-menerus itu akan membuat Anda menuai yang namanya nasib atau masa depan Anda. Saudara, pada hari ini saya akan sampaikan firman Tuhan. Saya memberikan judul otentik. Katakan otentik. Ada rahasia menuju karakter yang diubahkan. Saudara, pertama-tama mari kita buka firman Tuhan sama-sama di Efesus pasal yang kelima. Efesus pasal yang kelima kita baca di ayat yang pertama. Sebab itu jadilah penurut-penurut Allah, seperti anak-anak yang kekasih. Satu ayat lagi kita baca sama-sama di 1 Korintus 11. Kita baca di ayat yang pertama. 1 Korintus pasal yang ke-11 kita baca di ayat yang pertama. Jadilah pengikutku sama seperti aku juga menjadi pengikut Kristus. Saudara, dua firman yang kita baru baca dikatakan seperti ini. Efesus 5 ayat pertama dikatakan, jadilah penurut-penurut Allah. Terjemahan bahasa Inggrisnya dikatakan, therefore be imitators of God. Jadilah penurut-penurut Allah, jadilah be the imitators of God. Sementara di 1 Korintus 11 ayat yang pertama dikatakan, jadilah pengikutku sama seperti aku mengikut Yesus. Diterjemahkan dengan kata-kata, imitate me just as I also imitate Christ. Katakan imitate Christ. Jadi dua ayat ini dikatakan be imitators of God. Lalu ayat berikutnya dikatakan imitate Christ. Saudara, ternyata tujuan atau goal akhir kehidupan kekristenan kita adalah menjadi serupa dengan Tuhan Yesus. Katakan menjadi serupa dengan Tuhan Yesus. Saudara, kita gak mungkin bisa menjadi serupa dengan Tuhan Yesus kalau hari ini kita gak ngerti apa artinya imitate Christ. Kalau kita gak ngerti apa artinya imitate atau apa artinya be imitators of God, kita akan kesulitan untuk menjadi serupa dengan Yesus. Apa itu imitate? Apakah itu berarti kita harus pakai pakaian yang sama? Kita harus pakai sandal yang sama yang dipakai oleh Tuhan Yesus? Ternyata imitate itu artinya ini, saudara, mengikuti teladan Yesus dalam misi, nilai-nilai, di dalam prioritas, di dalam cara pandang, di dalam sikap, kita menteladani Yesus. Nah, persoalannya adalah seringkali kita waktu menteladani Yesus, saudara, kita hanya meniru apa yang Yesus lakukan. Itu adalah sesuatu yang dari luar, tapi nggak pernah lahir dari sesuatu yang dari dalam. Perhatikan, Tuhan Yesus semua tindakannya, semua perilakunya itu berasal dari dalam dirinya atau dari siapa dirinya. Jadi Yesus itu berbuat kasih, itu bukan karena dia bisa melakukannya, tapi karena memang dia adalah kasih. Yesus bertindak from being, not just doing. Jadi semua tindakannya, karakternya, cara hidupnya, pikiran-pikirannya, sikap-sikapnya, prioritas-prioritas hidupnya, nilai-nilai hidupnya, ternyata itu lahir dari being atau siapa dirinya, bukan dari doing atau sekedar perilakunya. Apa bedanya being dengan doing? Being itu adalah sesuatu yang di dalam diri kita. Doing adalah sesuatu yang tampak di luar. Perilaku, tindakan. Nah, saudara, jadi semua perilaku dan tindakan Yesus itu berasal dari being atau dari dalam dirinya. Nah, masalahnya seringkali kita keliru. Kita ini mencontoh atau menteladani Yesus hanya dari perilakunya. Kita bertindak bukan dari inside out,
tapi dari outside in. Keliru saudara, itu sebabnya kita gagal. Berapa banyak di antara Anda, berapa banyak kita semua, kita ketika mendengarkan khotbah yang penuh dengan inspirasi, kita tergugah, bahkan kita dijamah Tuhan. Tapi ketika kita pulang, saudara, ternyata kita mendapati diri kita itu jatuh dalam pola kebiasaan-kebiasaan kita yang buruk. Kita jatuh dalam pola kebiasaan manusia lama kita. Lalu apa yang terjadi? Kita mulai datang di hadapan Tuhan, kita minta ampun, lalu kita mencoba melakukannya sekali lagi. Kita berjanji, kita membuat komitmen yang baru untuk kita tidak lagi melakukan hal yang sama. Lalu apa yang terjadi saudara? Ternyata kita mendapati diri kita gagal. Seseorang mungkin bisa kasar sama pasangannya. Kita bisa teriak sama anak-anak kita. Ya, sikap-sikap kita buruk di jalanan. Ketika mungkin ada seseorang yang mungkin menyenggol kita, kita menjadi emosional, kita menjadi marah. Kenapa kita kembali jatuh dalam pola itu, saudara? Lalu kita datang sama Tuhan, lalu kita minta ampun lagi, kita buat komitmen lagi, lalu kita mencoba untuk apa? Meniru Yesus. Kita coba menteladan Yesus, perilakunya kita coba lakukan, dan akhirnya kita gagal lagi. Lalu itu menjadi siklus yang tidak pernah berkesudahan. Ya, kita menjadi jatuh bangun. Kita menjadi gagal. Kenapa itu tidak pernah menjadi berhasil dalam hidup kita? Kenapa kita gagal, saudara? Kenapa kok kita nggak pernah bisa menteladani Yesus? Karena kita keliru. Saudara, kita tidak mengizinkan Yesus mengubah kita dari dalam keluar. Saudara, jadi apa yang terjadi adalah kita bertindak atau bertingkah seolah-olah kita ini memiliki sebuah karakter tertentu. Kita menjadi aktor drama. Ketika kita pergi ke gereja, saudara, kita menjadi seperti malaikat. Ya, kita menjadi seperti orang Kristen. Lalu ketika kita balik ke rumah, karena kita merasa tidak ada orang yang melihat kita, lalu kita menjadi seperti apa adanya diri kita. Berapa banyak ketika Anda mungkin berangkat ke gereja, saudara bertengkar dengan pasangan saudara di mobil, saudara berkata-kata kasar kepada pasangan di mobil, begitu sampai di parkiran gereja, tiba-tiba mendadak Anda menjadi orang Kristen. Tiba-tiba Anda senyum sama usher dengan lemah lembut, tiba-tiba Anda berubah, saudara. Berapa banyak ketika Anda di gereja, Anda menjadi orang Kristen, tapi begitu Anda pergi ke kantor, saudara, ketika teman-teman Anda yang lain itu mungkin bukan anak Tuhan, tiba-tiba Anda menjadi orang dunia. Kenapa saudara itu terjadi? Karena Anda mencoba untuk bertingkah seolah-olah menjadi orang Kristen. Orang Kristen itu apa sih? Orang Kristen itu adalah pengikut Kristus atau Kristus kecil. Kita hanya bertingkah seolah-olah orang Kristen itu hanyalah doing yang kita lakukan, bukan being atau siapa diri kita, saudara. Itulah sebabnya Tuhan ingin kita mengalami perubahan. Tuhan tidak mau kita menjadi aktor sebuah drama. Tuhan ingin kita mengalami transformasi karakter. Tuhan tidak mau kita ini sekedar menjadi orang yang pandai memodifikasi perilaku kita, saudara, tapi itu gak pernah lahir dari dalam, perubahan dari dalam. Saudara, Tuhan tidak mau kita memodifikasi perilaku kita, tapi Tuhan mau kita berjalan di dalam proses. Tuhan gak mau kita jadi aktor sebuah drama dalam kehidupan ini, tapi Tuhan mau kita mengalami transformasi kehidupan. Ada amin. Saudara, Tuhan tidak mau kita acting, Tuhan mau kita otentik. Saudara, kata otentik itu artinya apa? Artinya asli, tidak palsu, bukan imitasi. Artinya original atau orisinil, artinya murni atau genuine. Saudara, jadi tidak munafik. Jadi otentik itu tidak munafik. Kata munafik itu diterjemahkan tidak adanya kepura-puraan. Saudara, munafik itu sendiri artinya berpura-pura, bertingkah seolah-olah atau meniru.
Ya, seolah-olah Anda memiliki karakter atau nilai atau kebiasaan yang sebenarnya orang tersebut tidak miliki. Itu namanya munafik. Nah, sekarang apa itu karakter, saudara? Karakter itu adalah siapa diri Anda sesungguhnya. Ya, karakter adalah sesuatu yang menunjukkan jenis seseorang tersebut. Karakter itu terpisah dengan yang namanya posisi, reputasi, kekayaan, kemampuan, karisma, atau keterampilan. Jadi karakter adalah siapa diri Anda sesungguhnya. Karakter adalah sesuatu yang menunjukkan siapa diri Anda sesungguhnya. Karakter adalah sesuatu yang menunjukkan jenis orang tersebut. Contoh, apakah orang itu penyabar atau pemarah? Apakah orang itu pemabuk atau bukan? Pencuri dan sebagainya. Karakter beda dengan karisma, saudara. Karakter itu produknya. Karisma itu cuma bungkusannya. Karisma adalah kemampuan atau kemampuan supranatural yang Tuhan berikan dalam kehidupan seseorang. Itu adalah anugerah atau pemberian. Karisma itu bukanlah tolok ukur atau bukan ukuran yang tepat untuk menilai seseorang. By the way, saudara, ada orang bisa hidup di dalam dosa tapi punya karisma yang besar. Karisma yang luar biasa. Saudara, Simpson itu punya karisma yang luar biasa, punya kemampuan supranatural daripada Tuhan. Dia punya panggilan yang besar. Saudara, dia dipanggil untuk menyelamatkan bangsa Israel dari tangan orang Filistin. Tapi sayangnya karakternya gagal menopang reputasinya. Gagal menopang atau menunjang karismanya. Akibatnya kehidupan Simpson hancur, saudara. Itulah sebabnya karisma itu bukanlah tujuan akhir. Karisma bukanlah tolok ukur untuk menilai seseorang. Karakterlah yang menjadi tujuan akhir dan tolok ukur untuk menilai seseorang. Karisma bahkan tidak berkaitan dengan yang namanya kedewasaan rohani seseorang. Pelayanan yang luar biasa kalau tidak disertai oleh karakter itu akan sangat membahayakan, saudara. Karakter selain berbeda dengan karisma, karakter juga berbeda dengan yang namanya reputasi. Reputasi itu bisa didapat dalam satu kejadian. Tapi karakter itu dibentuk bertahun-tahun. Saudara, ada seseorang laki-laki yang dituduh untuk menghamili seseorang. Saudara, ada seorang laki-laki baik dituduh menghamili seorang perempuan. Seorang perempuan mengaku bahwa dia dihamili oleh laki-laki ini. Maka penduduk desa ya akhirnya mengadili laki-laki ini dan meminta untuk dia bertanggung jawab ya untuk menafkahi anak hasil dari hubungan tersebut. Singkat cerita ya setelah dia diadili, maka ketika tuntutan itu dilepaskan kepada laki-laki ini berkata oke, baiklah gitu ya. 10 tahun berlalu, ternyata sang perempuan itu tidak tahan lagi menyimpan rahasia, tidak tahan lagi berbohong. Ya, akhirnya ia menceritakan kepada semua penduduk perihal bahwa ternyata dia itu berbohong. Ternyata yang menghamili perempuan ini adalah seseorang yang lain. Lalu tiba-tiba saudara, ya seluruh penduduk mendatangi rumah laki-laki itu dan meminta maaf. Lalu apa jawaban laki-laki itu? Laki-laki itu menjawab dengan jawaban yang sama. Oke, baiklah gitu ya. Saudara, coba lihat. Reputasi itu bisa datang sekejap. Tergantung siapa yang menghembuskannya. Ketika wanita ini berbohong, reputasi laki-laki ini hancur seketika. Tapi laki-laki ini punya sesuatu yang lebih daripada sekedar reputasi. Laki-laki ini punya karakter. Saudara, dia punya sikap yang sama ketika pertama kali ketika dia dituduh atau difitnah. Dan ketika segala sesuatunya terbongkar, ternyata dia tetap sama, dia tetap berkata baiklah. Ia tidak membalas, ia tidak menuntut. Saudara, ia memiliki karakter. Reputasi berbeda dengan karakter. Saudara,
Mari kita buka sama-sama Matius 4 ayat 19. Matius 4 ayat yang ke-19 dikatakan, Yesus berkata kepada mereka, mari ikutlah aku dan kamu akan kujadikan penjala manusia. Perhatikan kata ikutlah aku, follow me. Saudara, kata ikutlah aku ketika Anda berjalan dengan seseorang, kata ikutlah itu mengandung dua hal. Yang pertama adalah mengandung tujuan mau kemana ya orang tersebut yang kita ikuti. Yang kedua adalah perjalanannya. Saudara, ternyata keberhasilan di dalam kehidupan ini merupakan gabungan dari tujuan dan perjalanan. Saudara, kita nggak mungkin sampai ke tujuan kalau kita nggak melakukan perjalanan. Jadi ada dua. Jadi dari sini keberhasilan di dalam kehidupan ini adalah bukan hanya apa yang kita capai. Jadi keberhasilan dalam hidup ini bukan bicara tentang apa yang kita capai, tapi menjadi apakah kita, menjadi siapakah kita ketika kita berada di dalam perjalanan mencapai tujuan tersebut. Itulah yang namanya karakter, saudara. Perjalanan itulah yang namanya proses menuju perubahan karakter. Ada 3 hal yang saya mau bagikan tentang karakter, saudara. Catat baik-baik. Yang pertama, karakter adalah bagian terpenting dalam kehidupan Anda. Saudara, tahukah saudara, kalau satu kali kita meninggal dunia, kita akan dikenang karena karakter yang kita miliki. Sama seperti gajah meninggalkan gading ketika dia mati, sama seperti harimau meninggalkan belang. Demikian pula, saudara, ketika kita meninggal dunia nanti, yang dikenang adalah karakter yang kita miliki. Apakah Anda dikenal sebagai seseorang yang baik? Apakah Anda dikenal sebagai seseorang yang punya karakter yang mulia? Atau Anda dikenal sebagai seseorang yang punya karakter yang buruk? Saudara, fondasi keberhasilan kita itu dikuatkan atau dihancurkan oleh yang namanya karakter. Fondasi di bawah yang namanya keberhasilan itu akan dihancurkan atau akan dikuatkan oleh yang namanya karakter, saudara. Itulah sebabnya di dalam masyarakat, saudara, kita melihat ada orang-orang yang punya karakter tidak menunjang dengan keberhasilan yang dia miliki. Kita melihat ada orang yang dulunya kaya, sangat dihormati, tiba-tiba mendadak, saudara, ditangkap karena urusan korupsi. Kita melihat ada banyak artis-artis terkenal yang punya sumbangsi, punya karya yang luar biasa, tiba-tiba harus berurusan dengan yang namanya narkoba. Tiba-tiba lenyap begitu saja. Kita melihat ada pemimpin yang hebat, menghasilkan sisa hidupnya untuk saudara? Membela diri di dalam kasus-kasus yang dia alami. Kita melihat ada banyak orang menjual karakternya demi uang, menggadaikan karakternya demi yang namanya kenikmatan dunia ini. Kita juga ngelihat bagaimana rumah tangga atau perceraian terjadi, itu juga karena karakter. Saudara, survei membuktikan mengapa orang-orang bercerai. Ada beberapa alasan, dan alasan utama perceraian itu adalah menurut survei itu faktor ekonomi. Tapi sebetulnya itu bukan sekedar faktor ekonomi, tapi jauh lebih dalam dari yang namanya faktor ekonomi. Penyebab perceraian itu lebih kepada karena orang tersebut tidak dapat menyesuaikan diri, tidak dapat berkomunikasi, tidak dapat menghandle yang namanya konflik, tidak dapat menerima satu sama lain. Dan itu semua berkaitan dengan yang namanya karakter. Jadi faktor utama perceraian itu ternyata bukan masalah duit, bukan masalah ekonomi, tapi masalah kekurangan karakter. Banyak orang berlomba-lomba ingin menemukan pasangan hidup yang tepat, pasangan hidup yang baik. Tapi tahukah saudara,
Menemukan pasangan hidup yang tepat tidak menjamin kelangsungan pernikahan. Kenapa saudara? Karena kelangsungan pernikahan itu bukan karena Anda menemukan pasangan yang tepat, tapi apakah Anda menjadi pasangan yang tepat. Apakah Anda mampu menyesuaikan diri? Apakah Anda mampu menyelesaikan konflik? Apakah Anda mampu mengalah? Apakah Anda mampu berkomunikasi? Dan itu semua adalah masalah karakter. Saudara. Jadi, saudara, poin yang pertama tentang karakter adalah bagian yang sangat penting atau terpenting dalam kehidupan Anda. Yang kedua, saudara, karakter adalah kekayaan sesungguhnya yang harus Anda miliki. Saudara, karakter adalah siapa diri Anda sebenarnya. Karakter itu adalah sesuatu yang Anda miliki atau tidak miliki. Karakter tidak berkaitan dengan yang namanya kemampuan. Karakter itu sesuatu yang Anda miliki atau nggak miliki. Karakter menunjukkan siapa diri Anda sebenarnya. Satu kali saudara, ada seorang perempuan bijaksana menemukan ketika dalam perjalanan, saudara, dia menemukan sebuah batu intan yang sangat besar. Saudara, dan itu bernilai sekali. Lalu tiba-tiba dalam perjalanan ada seorang perempuan yang lewat. Lalu orang itu meminta makanan karena ia kelaparan. Singkat cerita, ketika perempuan yang bijaksana ini membuka tasnya, saudara, perempuan yang kelaparan itu melihat ada batu intan yang mahal harganya itu. Lalu perempuan itu memintanya kepadanya. Dan yang luar biasa, perempuan yang bijaksana itu mengambil dan langsung memberikannya tanpa berpikir panjang. Ya, wanita yang kelaparan itu, perempuan yang kelaparan itu bersukacita, ya, dia bersukacita, dia merasa dengan memiliki ini maka hidupnya akan jauh lebih baik, ia bisa mendapatkan apa yang dia mau. Ya, beberapa hari kemudian apa yang terjadi? Ternyata perempuan yang kelaparan itu kembali kepada perempuan yang bijaksana itu. Lalu ia berkata, aku kembalikan batu intan yang mahal ini dan berharap kamu bisa memberikanku sesuatu yang jauh lebih baik. Yaitu apa? Kenapa kamu bisa memberikan batu ini tanpa berpikir panjang? Saudara, ternyata yang ia cari adalah karakter. Saudara, di kitab Wahyu, ketika Tuhan berkata kepada salah satu jemaat yang namanya, dan jemaat itu namanya Smyrna, Tuhan berkata demikian, aku tahu semua kesusahan dan kemiskinanmu, namun engkau kaya. Apa maksudnya? Kenapa Smyrna itu dikatakan kaya? Bahkan ayat selanjutnya dikatakan seperti ini, saudara. Jangan takut terhadap apa yang kau derita. Sesungguhnya iblis akan melemparkan beberapa orang di antaramu ke dalam penjara supaya kamu dicobai. Kamu akan beroleh kesusahan selama 10 hari. Hendaklah engkau setia sampai mati. Saudara, Tuhan berkata, aku tahu kesusahanmu, aku tahu kemiskinanmu, namun engkau kaya di mataku. Ya, jangan takut terhadap apa yang harus engkau derita. Katakan harus kau derita. Ya, engkau akan dicobai. Lalu dikatakan engkau akan beroleh kesusahan. Hendaklah engkau setia sampai mati. Ternyata apa itu kekayaan di mata Tuhan? Ternyata kekayaan di mata Tuhan itu tidak ada hubungannya dengan yang namanya harta duniawi. Tapi kekayaan di mata Tuhan itu sangat berhubungan dengan yang namanya karakter. Jemaat Smyrna itu susah. Jemaat Smyrna itu miskin, namun ia kaya. Dikatakan engkau akan menderita, engkau akan beroleh kesusahan, tapi hendaklah engkau setia. Setia itulah karakter, saudara. Kekayaan sesungguhnya itu sangat berkaitan dengan yang namanya karakter. Katakan bersama-sama dengan saya, karakter menunjukkan siapa diriku sebenarnya. Yes. Saudara, karakter adalah sesuatu yang saya miliki atau tidak miliki.
Amin. Saudara, yang berikutnya, yang ketiga saudara. Yang ketiga, karakter adalah tujuan akhir. Mari kita buka sama-sama di beberapa ayat saudara. 1 Korintus 14 ayat pertama dikatakan, kejarlah kasih itu. 1 Timotius 6 ayat 11 dikatakan, tapi hai engkau manusia Allah, jauhilah semuanya itu, kejarlah keadilan, ibadah, kesetiaan, kasih, kesabaran, dan kelembutan. 2 Timotius 2 ayat 22 dikatakan seperti ini, sebab itu jauhilah nafsu orang muda, kejarlah keadilan, kesetiaan, kasih, dan damai. Ibrani 12 ayat 14, berusahalah hidup damai dengan semua orang dan kejarlah kekudusan. Anda melihat ada kata kejarlah diulang-ulang, kejarlah kasih, ya, kejarlah keadilan, kesetiaan, kesabaran, kelembutan, kejarlah kekudusan. Saudara, apa artinya mengejar? Mengejar artinya secara intens kita melihat sebuah tujuan dan mengejarnya. Jadi mengejar itu artinya kita melihat sebuah tujuan, ya, kita intens sama tujuan itu dan mengejarnya. Itulah sebabnya karakter adalah tujuan akhir. Saudara, ada sebuah kisah tentang seorang raja. Raja ini punya 4 istri. Saudara, raja ini sangat mencintai istri keempatnya. Ya, dia memberikan pakaian yang indah, memberikan sesuatu yang perhiasan yang mahal gitu ya kepada istri yang keempatnya. Selain itu dia juga sangat sangat mengasihi istri ketiganya. Ya, istri ketiganya ini suka dipamer-pamerkan kepada koleganya, kepada raja-raja yang lain, kepada orang-orang kaya, dipamer-pamerkan. Karena ia takut istri yang ketiga ini meninggalkannya. Namun demikian, ia juga mengasihi istri keduanya. Kenapa? Karena istri keduanya itu suka memberikan waktu ketika dia punya masalah. Kalau dia ada persoalan dia datang, lalu istri keduanya akan menemani. Sedangkan istri yang pertama itu sebetulnya adalah istri yang paling setia. Dan ia sangat berjasa untuk mengokohkan semua pemerintahan atau kerajaannya. Ia sangat berjasa terhadap keberhasilan sang raja. Namun sayangnya, ya, sang raja mengabaikan istri pertamanya. Satu kali sang raja ini sakit keras, saudara. Lalu di tengah-tengah kondisinya yang sekarat itu, ia memanggil istri keempatnya. Lalu berkata, sebentar lagi aku akan meninggal dunia. Maukah engkau menemani aku, ikut bersamaku? Lalu ia terkejut karena apa? Istri yang keempat itu tanpa berkata apapun, istri itu meninggalkan dia. Istri yang keempat itu meninggalkan dia. Dalam keadaan yang begitu syok dan sedih, ia memanggil istri ketiganya. Istri yang suka dia pamer-pamerkan kepada banyak orang. Lalu dia bertanya, aku sudah sekarat, maukah engkau menemani dan ikut bersama denganku? Sang istri ketiga dengan tegas berkata, tidak. Ya, kalau engkau mati, aku akan kawin lagi sama orang lain. Dia syok melihat jawaban istri ketiganya. Lalu di tengah-tengah dia gundah gulana itu, dia memanggil istri keduanya. Saudara, lalu dia berkata, sebentar lagi aku akan meninggal dunia. Apakah engkau mau ikut bersamaku dan menemani aku? Mereka, istri keduanya berkata dengan lembut, aku tidak bisa menemanimu. Aku hanya bisa menemanimu di rumah duka. Lalu ketika semua istri menjawab bahwa tidak bisa, sedihlah dia. Di tengah-tengah kesedihan itu muncul sebuah suara yang dia kenali, itu istri pertamanya.
Istri pertamanya berkata, aku akan ikut bersamamu, kemanapun engkau pergi, aku akan menemanimu. Dia menoleh, ternyata itu istri pertamanya yang dalam kondisi yang kurus, tidak terawat, kekurangan gizi. Saudara, lalu disitulah dia sadar kenapa selama ini dia mengabaikan istri pertamanya. Saudara, dalam kehidupan kita juga punya 4 istri sebetulnya dalam tanda kutip. Istri yang keempat, itulah tubuh kita yang seringkali kita pakaikan perhiasan, kita pakaikan pakaian yang sangat indah. Satu kali kelak ketika kita meninggal dunia, kita gak bawa itu semua. Saudara, istri kedua, itulah pencapaian-pencapaian kita, itulah reputasi kita, itulah semua kekayaan kita yang kita suka pamer-pamerkan kepada orang banyak. Ketika kita meninggal dunia, semuanya itu juga tidak bisa menemani kita. Istri yang kedua, itulah keluarga kita, orang-orang yang di sekitar kita. Saudara, sekalipun mereka menyayangi kita, tapi ketika kita meninggal dunia, kita pun tidak bisa membawa mereka ikut, saudara. Tapi istri pertama kita, yaitu karakter kita, itu yang akan menemani kita kemanapun kita pergi. Saudara, itulah sebabnya kita tidak boleh mengabaikan yang namanya pembentukan karakter dalam hidup ini. Katakan amin, saudara. Kita gak boleh abaikan pembentukan karakter. Kejarlah karakter, saudara, sebagai tujuan. Jangan abaikan karakter. Kejarlah itu sebagai tujuan. Pembentukan karakter sebagai tujuan. Nah, sekarang dengan cepat, saudara. Bagaimana kita dapat mengalami perubahan karakter? Apa rahasianya kita bisa mengalami perubahan karakter? Apa rahasia kita bisa menuju karakter yang diubahkan, saudara? Yang pertama, saudara, perhatikan apa yang Anda makan. Mari kita buka sama-sama 1 Korintus pasal yang ketiga ayat 1 sampai ayat yang kedua. 1 Korintus 3 ayat 1 sampai ayat yang kedua. Dan aku, saudara-saudara, pada waktu itu tidak dapat berbicara dengan kamu seperti dengan manusia rohani, tetapi hanya dengan manusia duniawi yang belum dewasa dalam Kristus. Susulah yang kuberikan kepadamu, bukan makanan keras, sebab kamu belum dapat menerimanya, dan sekarang pun kamu belum dapat menerimanya. Karena kamu masih manusia duniawi. Sebab jika di antara kamu ada iri hati dan perselisihan, bukankah hal itu menunjukkan bahwa kamu masih duniawi dan bahwa kamu hidup secara duniawi? Saudara, dari ayat ini ada 4 jenis manusia. Yang pertama adalah manusia duniawi. Itu adalah manusia yang belum lahir baru. Yang kedua adalah orang Kristen bayi. Orang Kristen bayi adalah orang Kristen yang sudah lahir baru, namun memiliki sedikit waktu atau kurang mendapatkan pengajaran akan kebenaran untuk dia bisa bertumbuh dalam Tuhan. Lalu yang ketiga adalah orang Kristen duniawi. Orang Kristen duniawi adalah orang yang menolak sama sekali pekerjaan Roh Kudus untuk membuat dia bertumbuh atau mendewasakan dia. Lalu yang keempat adalah orang Kristen dewasa. Orang Kristen dewasa adalah orang Kristen yang terus-menerus bertumbuh menjadi semakin serupa dengan Tuhan Yesus. Nah, satu kali Paulus itu lagi ngomong sama jemaat Korintus. Paulus ngomong begini, aku gak bisa ngomong sama kamu seperti ngomong kepada manusia dewasa atau manusia rohani. Kenapa? Karena kamu belum bisa menerimanya. Sampai hari ini pun engkau belum bisa menerimanya. Susulah yang kuberikan kepadamu dan bukan makanan keras. Karena engkau masih bayi rohani. Saudara, jadi apa yang membedakan bayi dengan manusia dewasa? Makanannya, saudara. Apa maksudnya makanan? Coba perhatikan satu ayat lagi, nanti saya akan jelaskan. Ibrani 5 ayat 12 sampai ayat yang ke-14.
Ibrani 5 ayat 12 sampai 14 dikatakan, sebab sekalipun kamu ditinjau dari sudut waktu, sudah seharusnya menjadi pengajar. Pengajar maksudnya orang Kristen yang sudah dewasa, yang bisa memberikan pengajaran, memberikan contoh dan teladan. Tapi kamu masih perlu lagi diajarkan asas-asas pokok dari pernyataan Allah. Dan kamu masih memerlukan susu, bukan makanan keras. Sebab barang siapa masih memerlukan susu, ia tidak memahami ajaran tentang kebenaran. Jadi siapapun yang masih minum susu atau memerlukan susu, dikatakan tidak memahami ajaran kebenaran. Sebab ia adalah anak kecil. Tetapi makanan keras adalah untuk orang-orang dewasa yang karena mempunyai panca indera yang terlatih untuk membedakan yang baik daripada yang jahat. Jadi Paulus itu ngomong sama jemaat Korintus, di 1 Korintus tadi, dia gak bisa ngomong sama manusia rohani atau orang Kristen yang sudah dewasa. Sebab mereka masih memerlukan susu. Susulah yang kuberikan kepadamu. Sampai hari ini engkau gak bisa nangkep, engkau gak bisa mengerti, atau engkau masih belum bisa menerimanya. Belum bisa menerima apa? Ibrani menjelaskan, anak kecil yang masih minum susu atau masih memerlukan susu, itu tidak dapat memahami ajaran kebenaran. Saudara, pernah gak Anda ngomong sama anak Anda yang masih kecil, masih umur 3 tahun, 4 tahun, untuk menjelaskan sesuatu yang Anda tahu betul anak ini sulit untuk memahaminya. Coba, seringkali Anda mau menjelaskan siang dan malam, sulit kepada anak yang masih kecil umur 3 tahun, 4 tahun. Biasanya kita akan jelaskan tentang siang dan malam itu seperti apa, saudara. Kita akan jelaskan begini. Ya, tuh kan ini sudah malam, mataharinya tidur, gitu ya. Tuh bulannya bangun, nanti kalau udah pagi, tuh bulannya tidur, mataharinya bangun. Kenapa kita nggak bisa menjelaskan tentang siang dan malam? Karena anak kecil masih belum bisa memahami tentang kebenaran siang dan malam, nggak ngerti. Jadi kita masih memberikan susu. Susu itu adalah pengertian atau ilustrasi yang kita jelaskan sesuai dengan pemahaman dia yang masih kecil. Dia nggak bisa menerima tentang semuanya itu. Gitu ya. Anak kecil nggak ngerti tentang kenapa dia harus makan. Kadangkala anak kecil rewel-rewel nggak mau makan, seringkali kita bujuk-bujuk dia, kita jelaskan bagaimana, saudara. Anda bisa jelaskan bahwa makanan itu mengandung gizi atau nutrisi yang diperlukan bagi tubuh untuk engkau bertumbuh sehat. Ya, dan kalau engkau bertumbuh sehat, engkau tidak akan mudah kena penyakit, engkau akan bisa bertumbuh. Sulit bagi anak untuk memahami kebenaran tersebut. Seringkali yang kita ajarkan kepada mereka adalah apa? Ayo, kalau kamu nggak habiskan makanan ini, nanti nasinya menangis. Atau lihat kalau kamu nggak makan, lihat perutnya nih papa dengerin ya perutnya, tuh perutnya teriak-teriak nangis. Ayo sekarang kamu makan ya. Kenapa kita jelaskan pakai perumpamaan seperti itu? Karena dia masih kecil, dia nggak bisa memahami tentang kebenaran. Begitu pula dulu waktu anak-anak masih kecil, ketika turun hujan, saya seringkali ceritakan bahwa hujan itu diperlukan untuk mengairi tanaman. Saya sering ilustrasikan, tuh lihat papa dengar, tuh semua pohon-pohon teriak nyanyi-nyanyi. Seringkali ketika saya mau ajarkan anak saya berdoa, ayo doa. Tuhan nanti tersenyum loh waktu kamu doa. Kita hanya bisa menjelaskan dengan cara memberikan susu, ilustrasi yang mudah dipahami. Karena kalau kita kasih kebenaran utuhnya, seorang bayi atau seorang anak kecil tidak dapat memahami ajaran kebenaran. Saudara. Nah, itulah sebabnya perhatikan apa yang Anda makan. Kalau Anda mau beranjak dewasa, Anda bertumbuh, Anda tidak boleh minum susu terus selama-lamanya. Anda harus mulai makan makanan keras. Anda harus belajar memahami kebenaran secara utuh. Kebenaran yang mengubahkan cara pandang Anda. Ya, kebenaran yang mengubahkan perspektif Anda. Ya, kebenaran yang membuat Anda mengerti bagaimana Anda memandang kehidupan.
Dan seringkali Anda harus menelan kebenaran-kebenaran yang mungkin bertentangan dengan apa yang Anda inginkan atau apa yang Anda mau. Saudara, Anda perlu memperhatikan apa yang Anda makan. Karena apa yang masuk dalam diri Anda, apa yang dipindahkan dalam diri Anda, itu akan menentukan pertumbuhan karakter Anda. Make sure Anda tidak berhenti sampai di level makan atau minum susu saja. Make sure saudara Anda mau mengenal kebenaran seutuhnya. Sebenarnya bagaimana sih untuk aku ini bertumbuh? Anda perlu memperhatikan apa yang Anda makan. Yang kedua saudara, rahasia untuk memiliki karakter yang diubahkan adalah yang kedua adalah bersedia meninggalkan. Katakan bersedia meninggalkan. Yang pertama perhatikan apa yang Anda makan. Yang kedua adalah meninggalkan. 1 Korintus 13 ayat 11. 1 Korintus 13 ayat 11 dikatakan begini. Ketika aku kanak-kanak, aku berkata-kata seperti kanak-kanak. Aku merasa seperti kanak-kanak. Aku berpikir seperti kanak-kanak. Sekarang sesudah aku menjadi dewasa, aku meninggalkan sifat kanak-kanak itu. Kalau Anda mau bertumbuh menjadi dewasa, kalau Anda ingin mengalami perubahan karakter, saudara harus bersedia meninggalkan sifat kanak-kanak. Saudara, by the way, tidak semua sifat anak-anak itu jelek, saudara. Anak-anak itu sifat positifnya adalah dia mudah sekali percaya. Itu sifat yang positif. Kalau dia minta sama papanya, dia itu percaya kalau papanya itu bisa beli semuanya. Makanya dia kadang di mall, ya ada lihat mobil waktu anak saya masih kecil, kenapa mau beli mobil ini? Seolah-olah papanya punya uangnya, hari ini beli bisa. Jadi itu jangan ditinggalkan. Tapi anak kecil, anak-anak itu punya sifat yang jelek. Sifat yang jelek adalah apa? Ketika dia minta sesuatu dan tidak dituruti, dia akan apa? Dia akan guling-guling, dia akan teriak-teriak, ya. Dia akan merengek-rengek, dia akan menangis sekencang-kencangnya. Nah, itu yang namanya sifat kekanak-kanakan. Nah, ini yang perlu ditinggalkan, saudara. Selain sifat kekanak-kanakan, apa yang perlu ditinggalkan, saudara? Mari kita buka Efesus 4 ayat 22 sampai ayat yang ke-24. Efesus 4 ayat 22 sampai 24. Yaitu bahwa kamu berhubung dengan kehidupan kamu yang dahulu harus menanggalkan manusia lama. Katakan menanggalkan manusia lama. Yang menemui kebiasaannya oleh nafsunya yang menyesatkan. Supaya kamu dibaharui di dalam roh dan pikiranmu. Supaya engkau mengalami perubahan. Lalu ayat 24-nya, dan mengenakan manusia baru yang telah diciptakan menurut kehendak Allah di dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. Ternyata selain kita harus menanggalkan sifat kanak-kanak, Alkitab mencatat kita harus menanggalkan manusia lama. Saudara, Anda perlu menanggalkan manusia lama. Kenapa seseorang tidak mengalami perubahan karakter? Karena orang tersebut tidak bersedia untuk meninggalkan sifat kanak-kanak dan tidak bersedia menanggalkan manusia baru. Menanggalkan manusia lamanya. Saudara, itulah sebabnya kenapa seseorang tidak mengalami perubahan sekalipun, saudara, orang itu sudah Kristen sejak lama. Kenapa ada orang yang tidak mau meninggalkan manusia lamanya dan sifat kekanak-kanakan? Karena zona nyaman. Karena kita sudah merasa nyaman. Karena meninggalkan itu membuat kita keluar dari zona nyaman. Kita ini harus meninggalkan kalau mau naik kelas. Saudara, ketika Anda masuk ke waktunya untuk masuk ke perguruan tinggi, saudara harus meninggalkan teman-teman SMA Anda. Makanya ada perpisahan. Dan Anda kalau mau naik kelas, Anda harus meninggalkan perpisahan, bye-bye dengan teman-teman SMA Anda. Dan masuk ke perguruan tinggi.
Di situ ada suasana baru, ada tantangan baru, dan ada apa saudara? Dan ada teman baru. Anda harus bersedia meninggalkan teman-teman Anda yang lama, sekolah Anda yang lama. Kalau enggak, Anda enggak naik kelas. Begitu pula kalau Anda sudah lulus. Kalau Anda mau masuk ke dunia kerja, Anda harus meninggalkan perguruan tinggi Anda. Anda harus perpisahan sama teman-teman lama Anda. Lalu ketika Anda masuk ke dunia kerja, Anda ketemu dengan orang-orang yang baru, situasi yang baru, suasana yang baru, dan tantangan yang baru. Begitu pula dengan hidup kita, saudara. Kalau kita nggak bersedia meninggalkan sifat kanak-kanak kita akan selama-lamanya berpikir, merasa, dan bertindak seperti anak-anak. Kalau kita nggak bersedia menanggalkan manusia lama kita nggak akan mengalami perubahan. Coba perhatikan, saudara. Kapan seseorang mengalami perubahan karakter? Firman Tuhan katakan ketika seseorang itu menanggalkan manusia lama, ya, lalu dia diubahkan, lalu apa saudara? Dia mengenakan manusia baru. Jadi kapan karakter itu terbentuk? Ketika dia menanggalkan manusia lama, dia kenakan manusia baru seterusnya. Setelah Anda meninggalkan sifat kanak-kanak, meninggalkan manusia lama Anda perlu terus-menerus berbuat kebenaran, terus-menerus melakukan apa yang benar. Itu yang namanya terus-menerus memakai manusia baru, saudara. Kenapa? Karena pikiran yang Anda tabur akan menuai perbuatan. Perbuatan yang Anda lakukan terus-menerus akan membuat Anda menuai kebiasaan. Dan kebiasaan yang terus-menerus dilakukan akan membuat Anda menuai karakter. Dan karakter yang konsisten, yang terus-menerus itu akan membuat Anda menuai yang namanya nasib atau masa depan Anda. Apa saudara? Apa rahasianya untuk Anda bisa mengalami karakter yang diubahkan? Yang pertama, perhatikan apa yang Anda makan. Saudara, di titik ini Anda harus bersedia untuk bukan hanya minum susu, tapi mulai makan makanan keras. Anda harus memahami kebenaran secara utuh. Supaya cara pandang Anda, cara Anda memandang kehidupan, itu mengalami perubahan. Yang kedua saudara, perhatikan, saudara, Anda harus bersedia untuk meninggalkan sifat kanak-kanak dan menanggalkan manusia lama, saudara. Yang ketiga, saudara, bersyukurlah di dalam proses. Katakan bersyukur dalam proses. Roma 5 ayat 3-5. Dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan kita. Kita harus bersyukur dan bermegah dalam kesengsaraan kita. Karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan. Dan ketekunan menimbulkan tahan uji. Dan tahan uji menimbulkan pengharapan. Dan pengharapan tidak mengecewakan karena kasih Allah telah dicurahkan dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Nah, firman Tuhan ngomong kita ini harus bermegah dalam kesengsaraan kita. Bersyukur dalam kesengsaraan kita karena di dalam kesengsaraan itu akan menghasilkan karakter, ketekunan, dan ketekunan menghasilkan tahan uji. Jadi ketika saudara mengalami yang namanya persoalan, ketika Anda mengalami yang namanya tantangan, ketika Anda mengalami yang namanya masalah, saudara, ternyata Tuhan bisa memakai itu semua dengan tujuan untuk mengubah karakter Anda. Ternyata ketika Anda menghadapi persoalan, tantangan, dan beban dalam kehidupan Anda, ternyata itu merupakan proses pertumbuhan dalam kehidupan Anda. Katakan proses pertumbuhan. Coba Anda lihat tempat fitness atau tempat gym. Orang-orang berlomba-lomba untuk mengangkat beban. Bahkan orang berlomba-lomba untuk menambah beban. Karena mereka tahu dengan mereka menambah beban atau mengangkat beban, di balik rasa sakit yang mereka alami, ternyata itu membuat mereka kuat. Jadi ada tujuan.
There is a purpose in pain. Ada tujuan di dalam rasa sakit. Orang berlomba-lomba angkat beban kalau bisa ditambah. Karena apa? Ketika mereka angkat dan angkat dan angkat, mereka akan bertumbuh makin kuat. Saudara. Nah, itulah yang terjadi kalau Anda bermegah atau mengucap syukur di dalam semua tantangan, persoalan, masalah yang Anda hadapi. Ketika Anda bersyukur dalam masalah Anda sedang berkata begini. Oke, aku tidak akan dikalahkan oleh masalah ini. Aku tidak akan hancur dalam masalah ini. Sekalipun hari ini, aku tidak tahu kenapa masalah ini bisa muncul. Sekalipun aku gak ngerti kenapa beban ini, persoalan ini menerpa kehidupanku. Tapi satu hal aku percaya, bahwa kalau rambutku satu jatuh, itu karena Tuhan yang mengizinkan. Maka aku percaya bahwa tidak ada persoalan, beban yang aku alami hari ini, itu di luar sepengizinan dari Tuhan. Dan kalau Tuhan mengizinkan, aku mengalami masalah, aku mengalami beban ini, berarti Tuhan itu punya tujuan. Itu namanya bersyukur. Bersyukur itu Anda berkata bahwa aku gak akan kalah di dalam keadaan ini. Anda berkata aku tidak akan hancur di dalam persoalan ini. Sekalipun aku gak ngerti maksud kenapa, sekalipun aku gak ngerti tujuannya apa, beban ini ada dalam kehidupanku, masalah ini ada dalam kehidupanku. Tapi aku percaya Tuhan selalu punya tujuan yang baik di dalam persoalan yang kuhadapi. Saudara, dan dengan bersyukur Anda akan bertumbuh makin kuat dan makin kuat. Walaupun Anda gak tahu tujuannya kenapa, tapi Anda masih bisa bersyukur dan berkata, aku tahu Tuhan punya tujuan dalam kehidupanku. Yakobus 1 ayat 2-4 dikatakan demikian. Saudara-saudara, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan. Sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Dan biarlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang supaya kamu menjadi dewasa. Sempurna itu dewasa dan utuh dan tak kekurangan suatu apapun. Saudara, jadi ternyata ujian terhadap iman kita, persoalan yang kita hadapi, kesengsaraan yang mungkin timbul di dalam persoalan yang kita hadapi, itu menghasilkan kedewasaan dalam kehidupan kita, menghasilkan kematangan dalam kehidupan kita. Yesus mengizinkan iblis menampi Petrus. Dia ngomong begini, Lukas 22 ayat 31-32. Lukas 22 ayat 31-32. Simon, Simon, lihat iblis telah menuntut untuk menampi kamu seperti gandum. Tetapi aku telah berdoa untuk engkau supaya imanmu jangan gugur. Dan jikalau engkau sudah insyaf, kuatkanlah saudara-saudaramu. Penampian adalah sebuah gerakan kasar untuk membanting dengan tujuan memisahkan isi gandum dengan gabah atau kulit. Gitu ya. Dengan tujuan apa saudara? Supaya gabah yang tidak bermanfaat itu hilang. Jadi ketika Petrus itu ditampi, ternyata Tuhan punya tujuan. Tuhan mengizinkan iblis menampi dia dengan tujuan adalah supaya memisahkan atau membuang hal-hal yang tidak bermanfaat. Hal-hal yang tidak perlu dalam kehidupan Petrus. Supaya Petrus satu kali dia bisa menguatkan saudara-saudara yang lain. Supaya Petrus satu kali dia bisa keluar tampil sebagai bapak gereja yang menguatkan gereja Tuhan. Saudara, Tuhan tahu bahwa dalam dirinya itu ada kulit-kulit gandum, ada gabah yang tidak perlu. Ya, itu sebabnya Tuhan mengizinkan iblis menampi dia supaya membuang hal-hal yang gak perlu itu. Supaya Petrus muncul sebagai seseorang yang bisa menguatkan gereja Tuhan. Panggilan Tuhan atas Petrus itu luar biasa. Dan Yesus tahu, saudara, Yesus tahu bahwa Petrus tidak mungkin bisa kuat untuk menjadi bapak gereja kalau gabah atau sesuatu yang
tidak bermanfaat itu masih ada dalam dirinya. Yesus juga mengizinkan Paulus untuk digocoh. Paulus berdoa supaya duri dalam daging itu lenyap. Seringkali kita ini punya pemahaman sempit, tidak dalam. Seringkali kalau kita punya masalah, kita minta supaya masalah kita diangkat. Seringkali kalau kita punya tantangan, kalau bisa Tuhan meluputkan kita dari tantangan itu. Kalau bisa hidup itu gak ada tantangan sama sekali. Kalau kita ada persoalan, kita mau secepat kilat Tuhan itu mengangkat persoalan kita. Sementara seringkali Tuhan berkehendak lain, Tuhan itu mengukur diri kita. Tuhan itu mengukur Paulus. Tuhan ngomong begini, kasih karuniaku cukup bagimu. Aku gak akan angkat duri dalam dagingmu ini, supaya aku bisa mengerjakan karakter dalam kehidupanmu. Seringkali kenapa kok Tuhan gak angkat beban, tidak angkat persoalan, tidak angkat masalah dalam kehidupan kita. Sebetulnya Tuhan sudah mengukur kekuatan kita. Tuhan sudah memberikan kasih karunia kepada kita untuk menghadapinya dengan sebuah tujuan. Saudara, Tuhan ingin membuat kita dimatangkan atau membuat kita masuk dalam proses pematangan, proses pendewasaan. Dan orang yang keluar dari sebuah proses tersebut, orang yang keluar dari sebuah persoalan, sebuah tekanan, sebuah masalah, dan kalau dia keluar sebagai pemenang, maka Anda akan melihat orang ini akan mengalami sesuatu yang, saudara, sesuatu yang diubahkan. Orang ini akan makin matang batinnya. Orang ini akan, cara berpikirnya akan berbeda. Orang ini akan makin dewasa karakternya, saudara. Itulah sebabnya Tuhan seringkali mengizinkan persoalan yang kita hadapi untuk membentuk karakter kita, saudara. Hai, terima kasih sudah bergabung bersama kami, Gereja Mawar Sharon, Jabodetabek. Sebagai gereja Tuhan, adalah kerinduan bagi kami untuk melihat Anda terus bertumbuh dalam pengenalan akan Tuhan dan mengalami perubahan hidup. Maka dari itu, bergabunglah bersama komunitas kecil kami, Connect Group. Dapatkan informasi lebih lanjut pada kolom deskripsi kami. Last but not least, don't forget to subscribe dan bagikan video ini kepada orang yang Anda kasihi. Thank you for joining us and see you next time.